Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbi Asyidiki dengan nomor induk mahasiswa 119501115130. Pada kali ini, saya akan mengimplementasikan desain web sederhana yang telah saya buat dengan bantuan Bootstrap. Langsung saja kita mulai. Pertama, download Bootstrap dan ekstrak di folder SAM di dalam htdocs. Link Bootstrap ada di deskripsi. Selanjutnya, buka text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Setelah terbuka, klik File, pilih Open Folder, lalu masukkan folder Bootstrap yang telah kita ekstrak di htdocs. Kita akan membuatnya di file index.html. Coba kita open terlebih dahulu untuk melihat tampilan defaultnya. Tampilan defaultnya seperti ini, dan desain kita seperti ini. Jadi, pertama, kita akan buat header di atas navbar yang berisi logo dan teks. Dan merubah navbarnya berada di tengah. Kembali ke Visual Studio Code. Saya akan ubah title-nya menjadi Web Kabupaten Bengkalis. Kita buat terlebih dahulu folder image untuk menyimpan aset gambar yang akan kita gunakan. Lalu akan saya masukkan gambar-gambarnya. Untuk gambar-gambarnya, sudah saya sediakan link di deskripsi untuk mendownload. Selanjutnya kita buat header. Tambahkan tag div dengan kelas header. Lalu di dalamnya tambahkan image untuk logonya. Dan tambahkan juga heading 4 atau H4 untuk teksnya. Lalu untuk CSS-nya kita linkkan terlebih dahulu. Pada CSS, kita ubah semua fontnya menjadi Segoe UI karena pada desainnya menggunakan font tersebut. Selanjutnya kita panggil kelas header. Kita lihat pada desain untuk elemen-elemennya. Terdapat elemen width sebesar 100%, dan height-nya 100 px, lalu background color-nya 1f, 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 dan akan kita tambahkan padding sebesar 8 px, lalu kita tambahkan juga text align untuk membuatnya berada di tengah, dan untuk logonya, height-nya sebesar 62 px, H4-nya font size-nya 15, dan semi bold, maka akan kita tambahkan font weight sebesar 600, lalu color-nya white. Terlebih dahulu kita hapus fixed top pada navbarnya, lalu kita open. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ubah navbarnya. Pada desain, semua menu berada di tengah, jadi kita hapus start bootstrap dan kontainernya agar bisa kita posisikan di tengah. Pada CSS-nya, kita selaraskan warnanya dengan header. Terlebih dahulu kita hapus BG Dart pada navbar agar bisa kita berikan warna.
Selanjutnya untuk collapse, kita hapus terlebih dahulu ML Auto, lalu pada CSS kita berikan elemen Justify Content Center dan font size-nya untuk menu 14 px. Coba kita open. Oke, navbar sudah berada di tengah. Pada desain terdapat garis horizontal di antara navbar dan header-nya. Untuk membuatnya, kita tambahkan saja HR. Lalu pada CSS-nya kita panggil HR dan berikan elemen width 100%, margin auto, dan color border 00973E. Selanjutnya kita tambahkan menu sesuai yang ada di desain. Yang pertama ada home, statistik, berita, pemerintahan, CCTV, JTIH, lokasi, informasi publik, APBD, pariwisata, smart city, dan link terkait. Untuk informasi publik, APBD, pariwisata, smart city, dan link terkait menggunakan drop-down. Untuk menggunakan drop-down, pertama kita buka halaman Bootstrap. Lalu pilih komponen. Lalu pilih navbar. Selanjutnya cari navbar yang menggunakan drop-down. Kita copy LI drop-down sampai tag LI penutupnya. Lalu kita pastikan, kita isi sesuai dengan desain. Terlebih dahulu kita hapus BS pada data toggle. Untuk isi drop-down-nya, sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan default-nya. Lalu coba kita open. Nah, berhasil ya. Lanjut untuk membuat item selanjutnya. Di sini saya kasih item carousel yang menggunakan indikator dan juga tombol next dan previous. Kita cari carousel pada Bootstrap. Kita ambil yang ketiga yang menggunakan indikator dan tombol next dan previous. Kita copy. Lalu kita pastikan dan rapikan terlebih dahulu. Kita masukkan gambarnya. Lalu pada indikator, kita hapus BS pada data slide dan ganti kelas span dari visually hidden menjadi SR only. Oke, coba kita open. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan membuat berita terbaru dan juga widgetnya. Jadi terdiri dari dua grid. Karena pada desainnya tidak menggunakan jarak,
maka kita hapus kontainernya. Selanjutnya pada call MD8, kita hapus heading satunya, lalu tambahkan tag div dengan kelas title. Lalu di dalam kelas title, tambahkan H3 dan HR. Pada H3 kita isikan berita, lalu tambahkan span, dan isi dengan terbaru. Lalu pada CSS-nya kita panggil title, kita berikan margin 36px 0, 12, 0. Lalu kita panggil title H3 dan berikan color 1F, 1F, 1F. Dan font size-nya 22px. Lalu tambahkan juga font weight-nya 600. Selanjutnya title span. Kita beri color 00973E. Coba kita open terlebih dahulu. Nah, oke, berhasil. Tetapi di sini tidak memiliki jarak, sedangkan pada desainnya terdapat jarak, maka kita tambahkan jarak untuk row-nya dengan memberikan padding sebesar atas bawahnya 24 dan kanan kirinya 44px. Nah, sudah. Lalu untuk card image-nya kita ganti dengan gambar yang telah kita siapkan. Lalu untuk post title-nya dan card text-nya kita sesuaikan dengan desain. Lalu untuk BTN primary-nya kita ubah menjadi BTN success. Dan tag A pada card footer kita hapus. Selanjutnya untuk CSS-nya, kita panggil kelas card dan berikan elemen border none untuk menghilangkan bordernya. Lalu card title kita berikan font size sebesar 20px. Dan footer card kita berikan margin left sebesar 22px. Coba kita open. Nah, oke, berhasil. Selanjutnya kita buat untuk berita yang kedua. Terlebih dahulu kita hapus pagination dan blog post karena tidak kita gunakan. Dan untuk membuat berita kedua, kita copy paste dari berita pertama, lalu kita sesuaikan isinya dengan desain. Oke, coba kita open. Berhasil ya, sesuai dengan desain.
Selanjutnya kita buat untuk grid yang kedua atau grid yang sebelah kanan. Kita hanya akan menggunakan side widgetnya. Jadi untuk search widget kita hapus dan kategori widget kita pindahkan di bawah tag penutup div call md4. Kita ubah card header-nya menjadi berita terakhir. Lalu tambahkan image untuk icon dan berikan width dan height-nya sebesar 24 px. Pada card body, kita tambahkan UL dan LI. Di dalam LI, kita tambahkan tag A. Dan di dalam tag A, kita tambahkan image dan H2 dengan kelas content new first. Lalu kita isikan tag A dengan link yang akan dituju. Karena di sini saya hanya membuat halaman satu halaman, jadi akan saya nonaktifkan. Lalu image-nya saya akan mengambil dari link. Oke, coba kita open. Selanjutnya akan kita perbaiki di CSS-nya. Kita panggil cut header. Kita berikan color white dan background color-nya hijau atau 00973E. Lalu untuk image-nya, kita panggil cut body image. Kita berikan width 150 px dan height-nya 80 px. Lalu berikan float left dan margin right sebesar 4 px. Lalu untuk card body H2-nya, kita berikan font size-nya 16 px. Lalu line height-nya 1,3 in. Font weight-nya normal. Dan margin-nya 0, 0, min 6, px, 0. Selanjutnya untuk H3-nya kita panggil card body H3. Kita berikan font size-nya 18 px dan font weight-nya 500. Coba kita open. Selanjutnya akan kita hilangkan simbol dari ULLI-nya. Kita panggil kelas card body UL. Kita berikan padding 0. Mohon maaf karena tadi terdapat kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita panggil card body ULLI. Lalu kita berikan list style none. Lalu max width 100%. Lalu min height 90 px.
Selanjutnya kita panggil card body UL LI A. Lalu kita berikan text decoration none. Coba kita open. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan untuk desainnya seperti ini. Untuk mempercepat waktu, saya akan mengcopy paste kelima berita ini. Jadi pada desain seperti ini terdapat 5 berita. Nah, untuk mempercepat waktu, saya akan mengcopy berita ke 1 hingga berjumlah 5. Jika kalian ingin bereksplorasi sendiri, kalian bisa mengganti foto dan juga judul beritanya. Oke, akan saya copy paste saja. Kita open. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita lihat di desain. Nah, pada desain, grid kanan dan grid kiri itu tidak sejajar. Sedangkan yang kita buat sejajar. Maka kita akan tambahkan margin top pada call MD4. Kita panggil kelas call MD4. Kita tambahkan margin top sebesar 44 px. Kita open. Nah, sekarang sudah seperti yang didesain. Oke, untuk agenda akan saya copy paste dari berita. Coba kita open. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sama seperti di desain, hanya saja gambar dan judulnya yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang bawah. Di sini terdapat informasi yang di dalamnya terdapat 3 grid. Jadi, untuk kategori widget akan kita ubah menjadi information widget. Lalu kita pindahkan di luar grid di atas. Jadi di atas footer. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, pada information widget ini kan di desainnya terbagi menjadi 3 grid. Jadi kita buat juga menjadi 3 grid. Kita tambahkan satu lagi. Lalu kita ubah 6 menjadi 4. Oke, coba kita open. Nah, sekarang menjadi 3 grid. Lalu kita perbaiki di CSS. Kita panggil call lg4 ullia. Kita berikan color 1F, 1F, 1F. Coba kita open. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita rubah nama kelasnya menjadi card body information. Hal ini dilakukan agar tidak mendapatkan style dari card body yang di atas tadi. Lalu coba kita open.
Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita tinggal mengubah data yang ada di dalamnya. Lalu untuk footernya, kita selaraskan warnanya dengan header. Kita panggil kelas footernya. Kita berikan background color. Kita hapus terlebih dahulu BG Dark-nya. Lalu kita coba open kembali. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan mengubah data ini, tetapi akan saya skip untuk mempersingkat waktu. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita bandingkan dengan desainnya. Mungkin itu saja pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.